Musisi Virgo Un memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan illegal akses yang dilaporkan oleh Inara Rusli, mantan istrinya, terkait bukti rekaman CCTV dugaan hubungan badannya dengan Insanul Fahmi. Kuasa hukum Virgo Un, Wijayono Hadi Sukrisno alias Kris, menegaskan bahwa kliennya hanya jadi saksi saja dalam kasus dugaan illegal akses yang dibuat Inara Rusli. Hal ini dijelaskan Wijayono Hadi Sukrisno di Bareskrim Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 2 April 2026. Seperti apa terkait laporan Inara, benar terkait illegal access? Iya, terima kasih teman-teman ya. Jadi hari ini 2 April 2026 kita memang memenuhi panggilan dari kepolisian. Kita sudah menundanya sekali dari Februari, baru saat ini baru bisa memanggilnya, dan memang kewajiban dia untuk memberikan kesaksian. Kita dipanggil sebagai saksi di sini atas laporan seperti yang tadi disampaikan dari IR. Jadi tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 ya. Dari jam 3 sampai sekarang itu kita mungkin sekitar 28 pertanyaan, tapi satu pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan. Jadi kalau di total mungkin hampir sekitar 80-an pertanyaan dan sudah dijawab. Jadi pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan laporan tentang illegal access. Jadi itu sudah lengkap disampaikan oleh Bang Virgon dari awal sampai akhir. Sudah selesai, baru aja selesai. Itu aja sih. Bang Virgon, mungkin tadi pertanyaannya seperti apa sih Bang Virgon? Detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaannya juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidik ya. Nanti sekalian sama-sama aja. Saksi yang lain juga mungkin tanya sama terkait illegal akses yang dilaporkan dengan anak. Jadi mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya. Memudahkan hasilnya terbaik aja untuk masing-masing pihak dan masalah hukum. Kalau saya pribadi sih dari awal nggak mau ikut campur ya. Boleh bawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Cuma mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya media juga sana menjadi kaosnya ada berkaitan beberapa sekali. Berarti tegas Kak Virgon membantah ya keterlibatan. Urusannya sama anak-anak, saya juga apapun yang terjadi jangan, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Itu aja udah poinnya dan fokusnya di situ aja. Dan sisanya saya mau lanjutin hidup, saya udah punya istri baru. Anak-anak di abang gimana bang? Anak-anak sendiri di abang gimana? Diasuh abang apa gimana bang? Enggak, anak-anak udah mainan. Karena kalau untuk hak asuh, program hak asuh udah panjang ya. Saya ikut keputusan pengadilan cerai kemarin, keputusan cerai sama IR kemarin juga. Saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, enggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan ya. Saya percaya kita co-parenting aja sampai anak-anak gede. Cuma kan kondisinya kemarin karena lagi viral dan saya yakin emosi dia lagi nggak stabil. Saya nggak mau itu terjadi di anak-anak. Makanya anak-anak saya ambil sementara. Cuman kan pemberitaannya kan dibilang saya nggak buat anak-anak, enggak kan, saya bilang sampai badannya reda saya pulangin. Sekarang sudah dipulangin. Bang, ada peluang nggak sih bang buat mungkin damai dan Ina cabut laporan? Damai sama siapa? Ini yang laporan ini. Gini. Jadi seperti tadi udah disampaikan oleh Bang Virgon. Jadi untuk laporan ini sebetulnya nggak ada sangkut pautnya sama Bang Virgon. Jadinya tadi kan Bang Virgon udah ngomong sendiri bahwa itu tuh di luar kekuasaan dia dan dia tidak tahu sama sekali. Jadi saatnya seperti, dan itu disampaikan ke penyidik udah lengkap. Jadi kalau ditanyain masalah damai, nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu loh. Jadi misalnya ada omongan untuk melakukan RJ, ya nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu. Karena kan
dia ini sebatas saksi. Jadi saksi kan nggak ada hubungannya dengan masalah damai, masalah apa. Jadi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan Virgon secara pribadi untuk kasus ini, kelihatannya nggak tepat, gitu aja. Kak Virgon, ini kan berlarut-larut ya sejak Februari, sangat mengganggu nggak sih? Apalagi kan jadinya imbasnya juga untuk anak-anak ya. Saya pribadi juga mengganggu. Dosa-dosa lama saya konkret lagi, ya, bener nggak? Jadi maksudnya nggak ada untungnya buat saya sama sekali gitu maksudnya. Cuman yang saya cemaskan adalah kedepannya jejak digital yang kalian tinggalkan untuk anak-anak saya itu agak, menurut saya agak. Itu aja sih saya mohon ya ke teman-teman semua. Saya nggak pernah ngomong ke kalian ya. Bukan karena apa, karena saya nggak pintar ngomong, saya takut omongan saya salah, kebawa emosi dan anak-anak saya ngelihat ke depannya di masa depan gitu ya, ketika anak-anak udah ngerti. Jadi mohon ya teman-teman media lebih bijak lah ya. Lepas dari yang saya bikin salah dulu, cuman pikirin anak-anak saya, pikirin. Menyayangkan ya Mas, udah sejauh ini terjadi hal-hal kayak gini. Pastilah, saya udahlah kalau kayak emang kondisi begitu ya, berarti anak-anak udah kalah 2 kali, jadi di sini awal lagi anak depan kalah lagi gitu. Untuk sekarang pembagian ketemu anak-anaknya gimana sih? Lancar-lancar aja kok, kalau emang dia lagi kondisi kan sekarang pembantu udah pada pulang, kita tektokan, saya kirim pembantu ke sana, udah seperti itulah. Maksudnya dari saya pihak sama IR pun juga komunikasinya udah mulai bagus lagi, karena saya udah bisa ngabuktiin gitu pada dia pribadi ya, lepas dari laporan ini saya udah bisa dan sangat berani gitu ngebukti kalau saya nggak ada apa-apa dan nggak ada dapat keuntungan apa-apa dari segala ini semua. Jadi mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan dia ngelunak, mudah-mudahan Allah mudahin semua permasalahan dia itu aja. Berarti nggak ada batasan buat abang ketemu ya Pak? Nggak ada batasan buat abang ketemu anak-anak? Jadi gugat hak asuh balik soal Enggak, siapa yang mau bilang gugat hak asuh balik? itu Ada isu muncul Gue Bang. pernah bilang. di sosial media enggak? Iya nggak ada, bukan gue yang ngomong, jangan dicaya berarti. Yang akan konfirmasi lagi. Nggak ada. Berarti kalau ketemu anak-anak ada batasannya Bang? Nggak ada. Oke, Bang Virgo. Sama-sama. Thank you, Bang. Thank you, Bang Virgo. Thank you, Bang. Jangan lupa subscribe ya.